Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasara dinuhu adzanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu bitamasuki syariatihi salihin wa ba'du. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam satu kajian tentang kelanjutan fadilah dan keutamaan surat Al-Ikhlas yang memang dahsyat sekali dalam hal mentauhidkan dan mengisahkan Allah. Bahkan dari beberapa riwayat peristiwa ya yang Rasulullah alami bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, bisa menaklukkan, bahkan bisa memberikan keberkahan, memberikan ya kekarumahan bagi orang yang mengahlikan dan mentakbimkan membaca suratul Ikhlas ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam satu riwayat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengalami suatu rencana pembunuhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau berhijrah ke Madinah. Dalam hal ini Rasulullah ya hanya pasrah pada Allah yang menolongnya dan Allah yang menolong semuanya, maka semua musuh-musuhnya juga tidak bisa mengalahkan Rasulullah. Ya, terkait dengan surat Al-Ikhlas ini ada suatu ya riwayat ya telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika keluar berhijrah ke Madinah, maka berkumpullah orang-orang kafir di Mekah di pintu Darin. Pintu Darin ini semacam ya balai pertemuan, semacam gardu, tempat pertemuan khusus ya para tokoh-tokoh orang kafir dalam merencanakan sesuatu dalam terutama dalam hal masalah mengganggu dan mau menyingkirkan Rasulullah dari kota Mekah. Ya, Darin Nadwa namanya ya. Jadi di pintu Darin Nadwa itu tempat balai pertemuan ya. Di perjalanan itu yang dipimpin oleh Abu Jahal alaihi laknatuh. Ya. Abu Jahal ini adalah pamannya Nabi sendiri. Ya, mereka para orang kafir yang berkumpul di Darin Nadwa ya sama berkata, ya memutuskan memberikan satu sayembara ya para tokoh-tokoh Quraisy, barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad kepada kami, kata orang kafir itu, bahkan kepalanya saja, maka akan kami beri hadiah ya 100 onta merah yang hitam matanya, ini termasuk onta yang kelas yang mahal ya, 100 jariah atau 100 budak yang berwarna putih dari Romania dan 100 kuda dari Arab. Jadi luar biasa iming-iming hadiah sayembara ini hanya untuk menangkap hidup-hidup atau menikmati Nabi Muhammad SAW. Suatu rencana jahat ya. Ketika ini diumumkan dalam satu majelis itu, tampillah seorang laki-laki yang namanya Suraqah bin Malik ya. Bernama Suraqah bin Malik. Dia postur tubuhnya enggak terlalu tinggi, pendek, tapi dia jagoan. Ya, jagoan silat, mungkin punya kelebihan sehingga berani menantang Rasulullah. Ya. Di antara orang yang berkumpul tidak ada yang berani daripada Rasulullah, karena tahu ya beliau Rasulullah itu memang dapat karomah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paman pun yang namanya Abu Jahal laknatullah ini berkali-kali menjebak ya, kemudian ketika Rasulullah sholat dia itu melumpurkan kotorannya binatang. Rasulullah sabar saja dan tidak pernah berhasil ya meruntuhkan iman Rasulullah, menghentikan sesuatu untuk berdakwah. Si Suraqah ini orangnya pendek-pendek, tapi pemberaninya luar biasa. Dia ahli naik kuda, ahli pedang, ya, gitu. Kira-kira dalam kitab begitu
ciri khas dari Suraqah. Namanya Suraqah bin Malik. Ya, berkata, saya akan mendatangkan kepada kamu sekalian, ya, kepada Rasulullah atau Rasulullah sendiri. Ya, saya akan mendatangkannya kepada kamu sekalian. Artinya dia berharap dengan mendatangkan Rasulullah, membawanya hidup-hidup atau mati, dia dapatkan hadiah yang dijanjikan oleh orang-orang kafir tadi. Kemudian, ya, mereka mengumpulkan harta, ya, binatang, ya, yang telah mereka janjikan untuk Suraqah. Jadi mereka urunan, ya. Maka Suraqah mengejar ketika Rasulullah perjalanan menuju Madinah, ya. Rasulullah, ya, Suraqah mengejar di belakang beliau dan bisa menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dengan pedang terhunusnya, ya, untuk membunuh beliau disiapkan di sampingnya, di atasnya kudanya. Ya. Maka Rasulullah pun dibuntuti bahkan didampingi oleh malaikat Jibril, ya, alaihissalam. Ya, kemudian malaikat Jibril turun dan berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bumi ini untuk mentaati perintahmu. Bumi ini perintahkan mau ada apakan sudah terhadap ini musuhmu di belakang mengejar kamu yang namanya Suraqah. Ya, karena ada wahyu atau kalimat demikian dari malaikat Jibril, maka beliau Rasulullah bersabda, hai bumi, ambillah, tenggelamkanlah dia Suraqah. Hanya berkata begitu, ya, karena Allah sudah menyerahkan saat itu sesaat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguasai bumi. Ya, maka kuda Suraqah, ya, Suraqah yang mengejar dari belakang, ya, langsung tenggelam di telan bumi sampai lutut kuda. Maka otomatis kuda itu berhenti, dia bisa mengejar, ya. Jadi Suraqah langsung jatuh karena begitu mendadak kudanya berhenti karena nggak bisa berjalan. Ya. Lalu Suraqah berkata, hai Rasulullah, saya tidak akan berbuat dan tidak akan membunuhmu. Damai, damai, aman, aman, aman. Jadi itu. Dia berkata berjanji untuk tidak melukai Rasulullah dan tidak akan niat membunuhnya lagi karena dia sudah cekat kudanya di bumi, di telan bumi hingga lutut kuda itu sendiri dan Suraqah terpental. Maka rasa takut bergetar di tangan Rasulullah sehingga di tangan Suraqah sehingga pedangnya buat Suraqah juga sampai jatuh ke tanah. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia Suraqah dan kudanya, ya, selamat dari telannya bumi. Selamat di telan bumi sehingga kudanya langsung menggeliat dan bisa bergerak lagi, berjalan lagi. Namun yang namanya Suraqah ini orang kafir, ya, niat yang terbayang di atas kepalanya itu dapat hadiah unta merah hitam, dapat hadiah, ya, sekian banyaknya, itu yang terbayang, ya. Kemudian Suraqah berjalan lagi beberapa saat, lalu dia mengambil pedangnya rencana untuk menghunus, ya, untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika juga kudanya pun langsung tenggelam ke bumi, malah lebih dalam lagi. Yang tadi itu hanya sedikit, sekarang sampai dia itu ke dadanya kuda itu sendiri tenggelam. Lalu dia berkata, aman, aman, ya, damai, damai. Wahai Rasulullah, saya berjanji tidak akan berbuat sesuatu lagi untuk membunuh engkau. Ya, ya, saya berjanji engkau telah menolong aku dan kudaku sehingga aku bisa selamat. Aku berjanji sudah itu tidak akan mengulangi lagi. Yuk, bagaimana seandainya kita musuh besar datang dan musuh itu bisa kita hentikan gerakannya, bahkan kita kakukan seperti batu, ya. Kemudian dia niat jahatnya, bagaimana kalau kita? Apakah kita mengampuni atau langsung kita bunuh saja? Karena jelas dia itu kalau dibiarkan membunuh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah luar biasa ahlaknya. Rasulullah luar biasa hatinya, luar biasa, bagus sekali. Dia memaafkan sampai 2 kali. Maka Rasulullah alaihissalam berdoa sehingga Allah Ta'ala menyelamatkan Suraqah lagi. Kudanya tadi yang tenggelam, ya, sampai pada dadanya kuda itu, ya, lalu Suraqah duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang Tuhanmu itu.
sekiranya dia memiliki kekuasaan yang sebesar ini, apa dia dari emas atau dari perak? Kata Suraka. Rasulullah alaihi salatu wasallam menundukkan kepala sambil diam. Maka malaikat Jibril pun turun seraya berkata, "Hai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Hanya itu yang disampaikan kepada Rasulullah. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, dia Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Allah tempat tumpuan segala hajat. Allah tempat bergantung. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Dan Allah, dia tidak ada satupun yang menyamainya. Nah ini, itulah jawaban Rasulullah kepada Suraka. Ya, akhirnya Suraka takluk dan bersahadat masuk ilah Islam. Dia ikut Rasulullah. Jadi dia sendiri tidak jadi, kalah dan tidak punya harapan lagi untuk membunuh Rasul. Artinya ketika saat itu Rasulullah memberikan ayat-ayat dalam suratul Ikhlas, ya Suraka sendiri langsung ya jatuh, terenyuh dan menangis dan berjanji ikut bersama Rasulullah dan dia masuk Islam. Dan inilah akhlak Rasulullah yang luar biasa ketika musuhnya jelas-jelas mau membunuhnya, tapi Allah memberikan ya kekuatan kepada bumi atas perintah Rasulullah, dia tenggelam. Dan Allah mau menyelamatkan kembali atas doa Rasulullah. Ya, saking hatinya bagus Rasulullah, musuh pun dia uh, selamatkan, musuh pun dia maafkan. Inilah Rasulullah yang punya sifat yang agung. Masya Allah. Masuk muslimin rahimakumullah. Akhirnya Suraka pun juga masuk Islam. Maka ada satu ayat lagi dalam Al-Quran. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya. Dan katakan, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Ya. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajam wa minal an'ami azwajam azwajan yadra'ukum fihi laisa kamislihi sya'u wa was-sami'ul basir. Allah menciptakan semua langit dan bumi dan telah menciptakan untuk kamu sekalian jodoh-jodohmu dan juga dari binatang-binatang ternak berjodoh-jodoh. Sehingga kamu sekalian menjadi banyak, ramai karena beranak pinak. Tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Ya, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Maka kata Suraka, ya, telah diberi ayat-ayat tersebut dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, beberkanlah kepada saya akan Islam. Jelaskanlah, ajari saya tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW membeberkan Islam kepadanya, lalu dia masuk Islam dan baik pula di dalam memeluk agama Islam. Ya, ini dari hadis arba'in. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan adalah beliau Nabi Muhammad SAW membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya, dan surat Muawwadzataini yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dan meniupkan kepada tangannya. Ya, Qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai selesai, dan tiupkan ke tangannya. Seperti ini. Usapkan ke mukanya sampai ke badannya dengan keyakinan ada berkah dalam baca itu dan Allah menyehatkan tubuh Rasulullah. Bahkan siapapun yang ya mengamalkan doa ini, insya Allah ya tubuh-tubuh kita yang sakit Allah sembuhkan. Ada gejala-gejala sakit di mana itu kita tiupkan pada yang sakit dari bacaan Al-Ikhlas, kemudian bacaan Muawwadzataini yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian tiupkan ke tangannya. Ya, sampai ke atas, di mana posisi sakit tekan. Insya Allah sembuh dengan barokah dan karomahnya suratul Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lalu beliau mengucapkan ya
badannya ketika akan tidur, ya. Ketika akan tidur dia boleh membaca itu, kemudian disiapkan seluruh tubuhnya, ya. Dan bila ketika sakit juga boleh menyuruhkan yang demikian, ditempelkan tangan itu kepada yang sakit setelah disipul dengan udara. Ya. Kata sementara ulama, barang siapa yang selalu membaca suratul Ikhlas, maka dia memperoleh pahala, memperoleh segala kebaikan dan selamat dari segala kejahatan dunia dan akhirat. Apabila dia membacanya dalam keadaan lapar, maka dia menjadi kenyang. Dan bila keadaan harus menjadi puas, ya, bila dalam keadaan haus, saya, bila dalam keadaan haus, maka dia menjadi hilang hausnya atau kenyang dengan air. Itulah kebajikan suratul Ikhlas. Asalkan dikerjakan sungguh-sungguh dan di ya istiqomahkan, ya setiap saat di mana kita ada, ya boleh halin setiap saat membaca suratul Ikhlas. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala ya bahwa dia berkata, kami bersama-sama dengan Nabi alaihi wasallam di perang Tabuk, ya, di Tabuk, ya. Maka matahari waktu itu cahayanya belum terlihat sempurna. Bahkan sampai siang pun, ya ibarat jam-jam waktu matahari agak terik, dia tetap uh, ada mendung. Sepertinya sinarnya tertahan. Ya. Jadi redup. Dan adalah di antara beliau dengan kota Madinah perjalanan di Tabuk kurang lebih sebulan. Maka pada suatu hari matahari terbit dengan kelihatan atau redup. Dan lalu malaikat Jibril alaihissalam, sabda Nabi alaihi wasallam, hai Jibril, mengapa saya lihat matahari kelihatan redup? Maka malaikat Jibril pun, ya, berkata, karena banyaknya sayap para malaikat yang membentang di langit itu sehingga menutupi, ya, sinar matahari yang datang ke arah Tabuk. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, mengapa demikian? Kemudian malaikat Jibril menjawab, karena pada hari ini Muawiyah meninggal dunia di Madinah. Maka Allah Ta'ala mengutus 70.000 malaikat agar supaya membaca salawat untuk Muawiyah. Ditanyakan lagi padanya, mengapa demikian? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, karena Muawiyah banyak membaca Qul huwallahu ahad di waktu malam, di waktu siang hari, di waktu berjalan, bahkan wali kulli halin, di segala kesempatan keadaannya. Dia nggak pernah lepas dari mulutnya dibasahi dengan bacaan-bacaan suratul Ikhlas. Masya Allah. Ya, maka malaikat Jibril alaihissalam mendatanginya lalu berkata, hai Rasulullah, apakah engkau menghendaki agar supaya saya menggenggam bumi ini, melipat bumi ini agar engkau bisa, ya, datang ke kota Madinah untuk mendatangi jenazah Muawiyah itu, ya, dan juga membaca salawat untuk Muawiyah. Maka beliau Nabi alaihi wasallam bersabda, ya malaikat Jibril, ya. Lalu malaikat Jibril memukulkan kedua sayapnya ke bumi sehingga bumi menjadi sempit, ya, dilipat istilahnya. Kalau zaman para aulia, orang-orang wali Allah, bumi dilipat, ilmu melipat bumi. Maka dia mengangkat belanya atau bednya sehingga beliau bisa melihatnya, dan di belakangnya dihantar oleh berbaris-baris daripada malaikat, ya. Tiap-tiap barisnya berjumlah 70.000 malaikat. Ya, maka beliau Nabi alaihissalam mengerjakan sholat untuknya, kemudian kembali ke Tabuk kembali, ya, dengan diantar oleh malaikat Jibril. Jadi sedekat perjalanan kaki 1 bulan, tapi dengan diantar malaikat Jibril hanya butuh beberapa menit, mungkin hanya 1 menit atau setengah menit saja. Itulah karomahnya, ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang namanya Muawiyah ini karena istiqomahnya, karena mendawamkan, ya, membaca dan menghalikan, ya, surat Al-Ikhlas, ya, maka Allah memberikan kemuliaan, ya, di langit, sehingga di langit itu malaikat turun semua ketika beliau itu meninggal. Masya Allah. Kenapa?
Suratul Ikhlas itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pahalanya. Ya, baca 3 kali aja sama keutamaannya dengan membaca ya 30 juz Al-Qur'an. Masya Allah, berapa tuh pahalanya? Masyaallah muslimin jangan membacakan Allah. Imam Muslim ya meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh Allah Ta'ala telah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Maka dia Allah menjadikan surat Qul Huwallahu Ahad satu bagian daripadanya. Ya, segi adanya Qul Huwallahu Ahad merupakan satu bagian tersendiri. Dimungkinkan detail dari pahala yang yakni sesungguhnya Allah Ta'ala memberi orang yang membacanya akan pahala membaca seperti Al-Quran tanpa lihat gandakan. Ya. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Ya, dikatakan juga bahwa Al-Quran itu mengandung segi sudut pembahasan. Yang pertama ada cerita, ya ada cerita story ya tentang cerita Nabi, tentang cerita-cerita ya sahabat-sahabat Nabi yang dekat kepada Rasulullah. Ya, Al-Quran juga menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Nabi Adam diciptakan, bagaimana Hawa juga diciptakan, bagaimana malaikat cemburu dengan manusia ketika awal mula diciptakan. Ini cerita-cerita yang ada dalam Quran dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengandung hukum, ya, hukum qisas, ya hukum sholat, ya bahkan hukum-hukum bagaimana orang berbuat dosa, apa hukumannya adalah adabnya jelas di sana Al-Quran. Dan banyak hukum-hukum yang diproduk ya dari Rasulullah SAW semuanya berbasis berdasarkan Al-Quran ya yang diperjelas lagi oleh ya sabda Nabi atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Quran juga mengandung sifat-sifat Allah ya bahkan Asmaul Husna pun juga ada di dalamnya, mulai Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalik ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahab ya Razak ya Fattah sampai ke belakang 99 terkumpul nama-nama Allah, nama-nama Asmaul Husna sana. Dan juga sifat-sifat Allah yang wajib ya mulai ya wujud qidam baqa muhallafatu lil hawadisi ya muhibbi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalim. Ini sifat-sifat wajib Allah ya ada 20 bahkan disebutkan jadi 13 karena yang 7 itu hampir sama. Semuanya ada di Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Sehingga kitab Allah yang paling sempurna itu adalah Al-Quran. Ya. Sedang Qul Huwallahu Ahad adalah salah satu daripada 3 ini, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa sementara sampaikan di bagian 3 ini untuk pembahasan suratul Ikhlas. Luar biasa faedahnya, yang luar biasa keutamaannya, yang luar biasa dahsyatnya bagi orang yang mengahlikan. Insya Allah jaminannya adalah surga bagi mereka, bagi kita semuanya, hamba Allah, bagi kita umat Rasulullah yang mau mengahlikan surga dalam setiap kesempatan, dalam keadaan duduk, keadaan berdiri, keadaan tidur, keadaan berjalan, keadaan sambil bekerja. Ya, detikkan, ya kuatkan jantung kita, hati kita untuk membaca Qul huwallahu ahad dalam hati. Qul huwallahu ahad dalam hati. Insyaallah. Insyaallah kita dapat karomahnya dan barokahnya. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengamalkan syariat ini dalam kehidupan sehari-hari untuk dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat akhirnya adalah pertolongan Allah besok di alam kubur, pertolongan Allah besok di hari kiamat, pertolongan Allah besok di saat kita meniti siratul mustaqim, dan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah dengan mengalihkan suratul Ikhlas kita bisa seperti itu. Ya, mari kita tutup dengan ya doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.